Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lazuri Santoso dengan NPM 20 14 15 10 15, mahasiswa Kehutanan angkatan 2020 kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik dengan judul mengkaji dampak perubahan iklim terhadap distribusi curah hujan lokal di Provinsi Lampung. Karya Tumia Katarina Manik, Gustomi Rosadi, dan Eva Nurhayati. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, keberhasilan kegiatan pertanian di Indonesia masih bergantung pada kondisi alam, terutama untuk ketersediaan air. Yang kedua, mengetahui awal musim hujan penting dalam menentukan waktu tanam dan untuk mengatur strategi penanaman dalam setahun, seperti apakah mungkin melakukan penanaman padi 2 kali dalam tahun itu. Oke, next. Yang ketiga, banyaknya faktor, baik global maupun lokal, yang mempengaruhi keragaman iklim, dan rumitnya kaitan antar unsur tersebut menyulitkan analisa dalam dampak perubahan iklim global terhadap kondisi iklim lokal. Yang keempat, untuk Indonesia, curah hujan adalah unsur iklim yang penting. Kemudian yang kelima, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pola dan distribusi hujan di Provinsi Lampung telah mengalami perubahan seperti pada iklim global. Kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan data curah hujan dasarian selama 34 tahun, yaitu rentang waktu dari tahun 1976 sampai dengan 2010. Yang kedua, Desa Sedayu setinggi 526 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus memiliki lokasi dataran tinggi, mewakili lokasi dataran tinggi. Sedangkan Desa Gebang, 162 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, mewakili wilayah pesisir Provinsi Lampung. Berikut adalah analisa datanya. Yang pertama ada perubahan rata-rata suhu udara, yang kedua nilai normal curah hujan, yang ketiga ada perubahan tinggi curah hujan, yang keempat pergeseran distribusi curah hujan, dan yang kelima pergeseran waktu dan panjangnya musim. Oke, sekarang kita ada di hasil dan pembahasan. Topik yang pertama itu perubahan suhu. Langkah pertama untuk melihat apakah perubahan iklim juga telah dirasakan secara lokal, dilakukan analisis terhadap pola suhu udara, baik suhu maksimum maupun suhu minimum. Yang kedua, rata-rata kenaikan adalah 0, derajat Celcius untuk suhu maksimum, 0,32 derajat Celcius untuk suhu minimum. Sedangkan selisih suhu maksimum dan minimum mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,4 derajat Celcius. Kenaikan suhu lokal menyebabkan ketidaknyamanan hidup dan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat, tetapi tidak merubah sistem iklim yang mempengaruhi perubahan pola curah hujan. Gambar 1 menunjukkan rata-rata suhu udara pada periode tahun 1991 sampai dengan tahun 2010, baik suhu maksimum maupun minimum. Lebih tinggi dibandingkan suhu pada periode 1976 sampai dengan 1990. Berikut adalah gambar 1 yang menunjukkan suhu maksimum, suhu minimum, dan perbandingan rata-rata suhu tahun 1976 sampai dengan 1990 dengan 1991 sampai dengan 2010 untuk Provinsi Lampung secara umum. Perbandingan curah hujan terhadap nilai normalnya. Daerah dataran tinggi memiliki nilai normal curah hujan 2.314 mm, lebih tinggi daripada nilai normal curah hujan daerah pesisir, yaitu 1.830 mm. Gambar 2 menunjukkan curah hujan tahunan mulai berada di bawah garis normalnya sejak tahun 1993 sampai dengan 1994, 1993 atau 1994 untuk dataran tinggi, dan 1996
atau 1997 untuk daerah pesisir. Nah, ini dia, bisa kita lihat di tahun 1996 mulai terjadi penurunan terhadap terhadap curah hujan. Kita lanjut, dengan rata-rata curah hujan yang lebih rendah, penurunan curah hujan pada daerah pesisir lebih tajam dibanding dataran tinggi, yaitu turun rata-rata 30 mm per tahun dibanding 23 mm per tahun. Menurunnya suhu muka laut juga dapat mengakibatkan berkurangnya laju evapotranspirasi, sehingga jumlah uap air di udara yang berkurang. Jumlah uap air di udara yang merupakan sumber pembentukan awan juga berkurang. Distribusi hujan. Sebaran pulang hujan, curah hujan per dasarian pada setiap periode 5 tahun dapat dilihat pada gambar 4, dan data statistiknya terdapat pada tabel 1 dan tabel 2. Gambar dan tabel menunjukkan terjadi penurunan curah hujan sejak tahun 91 sampai dengan 95 untuk wilayah dataran tinggi, dan tahun 96 sampai 2000 untuk dataran rendah. Nah, ini gambar 4, distribusi curah hujan per 5 tahun. Dan ini adalah tabel data statistik sebaran peluang dasarian curah hujan setiap periode 5 tahun untuk dataran tinggi Tanggamus dan dataran rendah pesisir Pesawaran. Dalam 5 tahun terakhir, hujan dengan ketinggian rendah di bawah rata-rata semakin banyak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai skewness yang makin besar. Jika diasumsikan hujan akan kontinu turun dalam 3 dasarian, masih terdapat kemungkinan bulan basah dalam klasifikasi Oldeman 200 mm sesuai kebutuhan air bagi tanaman pangan, tercapai di dataran tinggi, tetapi tidak untuk daerah pesisir. Awal dan akhir musim. Periode curah hujan tinggi dan kemudian menurun menggambarkan saat terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Untuk dataran tinggi curah hujan tinggi, musim hujan sudah dimulai pada bulan Oktober dan mulai menurun pada sekitar bulan Maret. Pada daerah pesisir, curah hujan yang tinggi baru dimulai pada bulan Desember sampai Januari dan turun cukup banyak dari bulan Maret sampai bulan November. Meskipun pola umum musim belum berubah, tetapi perlu diteliti apakah awal suatu musim tidak berubah karena kapan musim dimulai sangat penting untuk kegiatan pertanian. Curah hujan di bawah 50 mm per dasarian dan berlangsung selama 3 dasarian berturut-turut dikategorikan sebagai periode kering. Ditunjukkan pada gambar 6. Ini dia gambar 6, yaitu peta sebaran dasarian curah hujan di bawah 50 meter. Yang A untuk dataran tinggi Tanggamus dan yang B untuk daerah pesisir Pesawaran. Curah hujan di bawah 50 mm per dasarian dan berlangsung selama 3 dasarian berturut-turut dikategorikan sebagai periode kering, seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Jadi jelas bahwa masalah utama ketersediaan air secara alami bagi kegiatan pertanian di Provinsi Lampung adalah menurunnya tinggi curah hujan dan bervariasinya awal suatu musim. Secara umum, iklim di Indonesia ditentukan oleh beberapa sistem iklim global, yaitu pertama, karena Indonesia berada di daerah tropis yang bersuhu tinggi, Indonesia merupakan daerah bertekanan rendah. Kedua, karena berada di antara dua benua dan lautan, Indonesia juga dipengaruhi pergantian musim yang diatur sistem monsun, yaitu monsun Australia-Asia. Adrian et al. 2007. Kesimpulannya, hasil analisa data tahun 76 sampai dengan 2010 menunjukkan bahwa suhu udara secara umum di Provinsi Lampung naik antara 0,32 sampai 0,7 derajat Celcius. Yang kedua,
Curah hujan di dua lokasi yang mewakili provinsi ini menurun sejak tahun 1990-an sejalan dengan terjadinya El Nino. Yang ketiga, fenomena El Nino masih merupakan penentu penting dari pola hujan di Indonesia dan di Lampung, terutama dalam memprediksi kekeringan. Baik, demikianlah pembahasan topik pada kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.